Ketika dia diguyuri minyak, dia diciumi kakinya loh. Sama perempuan ini, Maria Magdalena menciumi kakinya. Kenapa Maria Magdalena berani mencium kakinya Yesus? Padahal di kalangan orang-orang Yahudi itu nggak boleh disentuh kalau bukan murim ya. Tanya Bang Billy itu. Iya, Boleh namanya bersentuhan. Ah, namanya istilahnya shomer nagia. Shomer artinya menjaga, nagia dari bersentuhan, nggak boleh. Dia tidak coba boleh tengok. bersentuhan, apalagi dia seorang rabi ya, nggak boleh disentuh oleh perempuan, nggak boleh. Apa? Kenapa Maria Bukan Magdalena muhrim. menciumi kakinya Yesus? Kenapa? Bunda, bukan Berarti muhrim. itu istrinya. Bunda Sebentar. dengar saya bilang dulu. Coba kita Baik, ya, baca baik-baik silakan, Ustaz. di Sebentar, Pak Pendeta. Injil-Injil itu. Coba baca baik-baik. Tidak pernah ada menyatakan bahwa ketika Maria Magdalena datang untuk meminyaki kaki Yesus, memang dia cium karena itu dia anggap bahwa dia tahu itu Tuhan yang harus disembah. Nggak ada di situ Pak. Bapak ini pandai sekali berbohong. Nggak ada di situ dia tahu Berbohong Tuhan apa? perlu disembah. Nggak ada ceritanya di situ. Maria Magdalena Kan tahu kalau dia Tuhan perlu kelanjutannya disembah. kan Tuhan ada yang melarang kan? Pak, jangan suka Mbak. berbohong Pak. Ada Intinya murid-murid Maria yang melarang nggak? Magdalena Saya tanya mencium dulu. Pak. Ada- Pak. Mbak. Maria Magdalena menciumi kaki Yesus. Padahal menurut Bang Billy tadi, dengar tadi, tengok kata-kata Bang Billy tadi. Seorang Yahudi nggak boleh disentuh kalau bukan muhrimnya ya. Maria Magdalena bukan siapa-siapanya Yesus. Mahram, muhrim. Bukan mahramnya, kenapa diciumi kakinya Yesus sambil menangis bersedih. Kenapa? Sudah. Itu jadi saya berkata kemungkinan Yesus itu menikah karena indikasi-indikasi ke sana ada. Sekarang Anda membantah kalau Yesus tidak menikah, tunjukkan datanya kalau Yesus tidak menikah, coba tunjukkan. Bunda, saya mau bilang, Bunda, pendeta. Anda pendeta. Ya Anda kan pendeta, tunjukkanlah datanya, harusnya pendeta cerdas. Anda sudah mengakui Yesus belajar. Masa Tuhan harus belajar Pak Pendeta? Di mana kan kita Anda harus mengerti belajar? enggak? Anda tidak Seorang mengerti dari tadi Tuhan. saya bilang, Anda Pak mengerti Pendeta, sepangkal-pangkal. Dia seorang datang Tuhan, ke Pak dunia sebagai Pendeta, manusia. Pak Pendeta. Sebagai Seorang anak-anak Tuhan. Yahudi, dia harus belajar sebagai anak-anak Taurat. Kan Yesus itu menurut Anda mengerti kalian nggak itu? kecerdasan Bapak. Mengerti dulu, Pak Pendeta, mengerti itu dulu, Pak Pendeta, mengerti Pak itu dulu. Pendeta. Pak Pendeta, Yesus menurut kalian kecerdasan Bapak, pikiran Bapak. Terus kenapa harus sekolah lagi? Mbak Kenapa? dengar dia itu. Apa? Yesus kan firman Anda Bapak, mengerti enggak? kecerdasan Bapak, pikiran Bapak. Anda Terus tidak bisa kenapa harus pisahkan sekolah lagi? bahwa dia datang sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia. Iya, oke. Tapi dia kan Oke. hakikatnya kan dia Tuhan. Nanti Ngapain dengar, dia aduh sekolah? ini kita belum Ngapain dia bicara, sekolah? Anda sudah potong-potong begitu juga Ngapain dia salah. sekolah, Pak? Kalau dia hakikatnya Tuhan, kenapa dia sekolah, Pak? Harus belajar ke Tuhan dulu supaya dapat ijazah Tuhan ini, baru bisa jadi Tuhan. Pak dengar, dia datang itu untuk Kamu menggenapkan hukum dengar, Taurat. Pak, Tuhan harus sekolah dulu biar dapat ijazah ketuhanan. Anda tidak mengakui dia punya kemanusiaan kan? Loh, saya kan bilang Kalau Anda Yesus mengerti dia punya kemanusiaan, maka Anda mengerti karena dia Anda tidak. manusia Pak, sekaligus mempunyai hakikat ketuhanan. Dia adalah pikiran Bapak, kecerdasan Bapak. Menurut kalian kan seperti itu. Nah, kalau dia pikiran Bapak, kecerdasan Bapak, ngapain dia sekolah? Apa Tuhanmu bodoh? Harus sekolah dulu. Anda ini tidak, itulah di situ yang Loh, kita berbeda Bapak pendapat. pendeta Kenapa? ini gimana sih kok nyalahkan Dengar, saya? Tuhan belum pendeta, sekolah bagaimana? nyalahkan Dia saya. itu sebagai anak Yahudi, dia tinggal di masyarakat Yahudi. Iya, tapi kan hakikatnya dia Tuhan. Kalau Bagaimana? Tuhan kan cerdas. Yesus kan firman pikiran Bapak. Kecerdasan Bapak menurut kalian. Kalau Yesus itu adalah firman Bapak, kecerdasan Bapak, pikiran Bapak, ngapain dia sekolah? Harusnya dia Bah, cerdas. Kalau dia sekolah berarti dia bodoh. Anda ini mau menguasai kedaulatan Tuhan. Kok kedaulatan rakyat Loh, iya kayak kan? Dewan. Karena dia PR, datang, dia diutus sebagai manusia, toh? Bukan Dia masalah harus berada kedaulatan, dalam Pak. masyarakat Yahudi. Masalah akal, Pak. Fungsikan akalmu, Pak. Kenapa kalau dia Tuhan ngapain harus sekolah? Ngapain harus belajar di bait suci? Pakai akalmu, Oh, coba. berarti Coba Anda sebagai karena seorang- Anda tidak mengerti. Anda tidak mengerti Ya Anda itu. harus mengerti sebagai pendeta Pak yang cerdas. Harus Beta mengerti, kok Tuhan- saya mengerti Tuhan bahwa saya kok- dia datang sebagai manusia, dia datang Iya, sebagai anak dia Yahudi, datang. dia harus Tapi- berkecimpung di dalam Tapi ingat aturan-aturan Pak, Yahudi itu. ingat konteks Tuhanmu Pak, hakikatnya adalah Tuhan. Tentu dia cerdas, tapi kenapa faktanya dia harus sekolah? Berarti dia bodoh.
Orang itu sekolah Pak biar pinter. Tuhan ini berarti bodoh, harus sekolah dulu biar dapat ijazah Tuhan. Di mana kecerdasan Pak? Kalau begitu dia tidak perlu mati. Baik. Oke. Kan kalau Sebentar, Anda bilang pendeta. begitu berarti Yesus tidak perlu mati untuk menebus dosa manusia. Yang Itu memang kan bukan berbeda. dia mati untuk menebus. Siapa bilang dia mati menebus dosa? Loh iya, Yesus itu mati kita bukan punya untuk Injil. menebus dosa. Nggak ada. Kita punya Injil. Itu berarti Anda kan tidak sama dengan saya. Itu pengajaran Yesus, Jangan pengajaran Anda Yesus. membawa Anda pikiran dari sana Saya masuk di kita. tanya, di mana fakta Tuhanmu itu tidak menikah di mana? Karena indikasi menikah dia ada, dia diciumi kakinya Itu oleh Maria indikasi. Magdalena. Dia cium itu. Waktu itu kan murid-murid, dengar dulu, murid-murid kan tegur dia toh. Murid-murid tegur dia nggak? Terus indikasi dia tidak menikah mana? Loh, itu berarti Anda tidak baca semua. Ya, Anda baca setengah-setengah. Baik. Anda ini bagaimana murid-murid tegur dia? Buktikan Oke, kalau oke, dia tidak oke. menikah. Oke, Ayo. silakan kita Saya serahkan akan ke meluruskan ini. Bung Billy Saya akan dan Ustaz meluruskan Alfi. hal-hal. Silakan. Oke, silakan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Tuhannya harus sekolah dulu biar pinter. Lanjut Ustadz. Bang Billy lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tentang masalah nikah lagi. Wabarakatuh. Silakan dilanjut Bang Billy Pak sama Pendeta di Pendeta mute. Chris. Perang data gimana ini teh perang mulut ini teh. Lanjut silakan Bang Bil. Bang Billy. Saya akan mengedukasi lewat data ya. Tadi Bapak bilang istilah anak-anak Torah di umur 12 ya. Itu salah Pak. Jadi ada istilah bar mitzvah dan bat mitzvah. Nah, ini ketika seseorang itu dianggap akil balik ya, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan Torah ya, ketika laki-laki itu berumur 13 tahun. Nah, untuk perempuan lebih dahulu dia untuk perempuan. Jadi, ini datanya bisa dibesarkan. Oke, ini data. Oke, ini bar mitzvah dan bat mitzvah. Jadi untuk laki-lakinya bar mitzvah, untuk perempuannya bat mitzvah. Ya. Jadi arti dari bar mitzvah atau bar mitzvah adalah anak laki-laki ada anak perempuan dari apa? Dari perintah-perintah. Ya, artinya itu. Jadi practically one who is part of the community obligated to fulfill the privileges and responsibilities in the commandments of God. Jadi anak ini ya yang setelah mencapai umur 13 ini akan menjadi bagian dari komunitas Yahudi untuk melakukan bertanggung jawab dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Ya, nah itu. Nah, terus untuk ya, ketika dia sudah sampai umur 13 tahun ya, karena before age 13 sebelum umur 13 tahun he is considered a minor, dia dianggap dianggap minor, dia tidak wajib melakukannya. But at the age 13, ketika dia sampai umur 13 tahun, he reaches a Jewish, dia akan sampai kepada statusnya orang Yahudi yang mayority atau sudah besar, and takes on board the privilege and responsibility of the fulfilling of the mitzvah, sehingga dia wajib melakukan semua perintah-perintah yang ada di dalam Torah untuk laki-laki. Untuk perempuan itu 12 tahun. 12 apa 15? Tunggu bentar. Jadi gitu Pak. Jadi nilai akal Bapak bilang 12 itu saya nggak tahu dari mana itu. Silakan Pak Pendeta Chris. Itu di mute punya Bapak Pendeta itu. Silakan dihidupkan mic-nya. Oh ini pendeta tuh, baru tahu ya Pak Kris pendeta. Lanjut Pak Pendeta. Oh pendeta biasa. Kalau bisa kita agak sopan lah ke beliau ini. Beliau ini kan pendeta. Wah asli itu Asli. Beliau juga menguasai bahasa juga kok. luar biasa. Saya Lanjut, hormatin itu. lanjut. Pak, mute-nya dibuka Pak, Mbak Kris. Apa jadi Pak Kris. kembali ke rumah Bapak, Pak Kris? Jadi kalau untuk dibukakan.
Jadi kalau untuk perempuan itu umur 12. Jadi kenapa demikian? Perempuan itu derajatnya lebih lebih religius, lebih tingkat spiritualnya itu lebih dari laki-laki ya, statusnya. Makanya ketika umur 12 perempuan lebih dewasa dibanding laki-laki dalam mencapai akil balik gitu. Jadi perempuan umur 12, laki-lakinya umur 13. Kalau di Kristen nggak ada akil balik, Mas Billy. Nah, Paham dia. ya. Nggak bisa akil balik karena kan nggak disunat itu. Jadi mustahil untuk bisa akil balik. Masalahnya sunat apa dulu? Hati atau sunat manuk? Ya kan sunat dua itu harus ada dua, sunat hati dan sunat daging. Kenapa? Oke. Sunat daging itu perlu supaya orang-orang tahu, masyarakat tahu kalau orang ini telah melakukan perintah Torah, jadi sunat. Nah itu diketahui oleh semua orang. Nah sunat rohani siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Cuman Tuhan aja yang tahu. Menyunatkan rohaninya artinya ialah menyunatkan keangkuhan, kesombongan, waktu yang terbuang untuk karena tidak mempelajari Torah. Itu tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Torah, itulah maksud dari sunat bagi Bani Israel. Gitu. Nah kalau tidak disunat ya bagaimana bisa paham semua, bagaimana bisa dekat dengan Tuhan? Betul sekali ya. Karena saya silakan Bang Wafi ya. Monggo sampean. Kalau di Islam itu kan begini aturannya kan. Hukum Allah itu akan berlaku kepada seseorang ketika seseorang itu mukallaf. Mukallaf itu 1 dia balik, 2 berakal. Nah, akalnya sehat dan dia balik. Kalau laki-laki baliknya itu kalau umur 15 tahun minimal atau sudah pernah mimpi basah. Nah, kalau perempuan itu haid atau umur 15 tahun sudah berdarah haid. Nah, jadi mukallaf itu adalah standar di mana hukum Allah sudah berjalan bagi dia. Jadi seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Nah, itu hukum Allah itu akan berlaku al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf yang berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf. Nah, karena di Kristen tidak ada balik dan akil, makanya sering saya menemukan teman-teman Kristen itu gak ada yang mukallaf gitu. Cara berpikirnya memang kurang mukallaf. Jadi karena memang gak ada standar balik akilnya. Lanjut. Ya, Pak Pendeta Chris, itu mikrofon Bapak di mute itu, Pak. Tolong dihidupkan agar bisa kita mendengar narasi dari Bapak Pendeta. Dan kami menghormati Bapak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Iya tadi saya klarifikasi dulu menyangkut tadi Mbak itu bilang Yesus kawin. Itu karena dia bacanya tidak lengkap. Kan yang meminyaki itu kan dikatakan di situ bahwa di Injil Lukas itu bahwa Lukas pasal 7 ya. Itu dibilang bahwa itu orang berdosa yang datang, Maryam itu kan. Yang datang meminyaki karena dia merasa diri dia berdosa. Maka dia datang mencium kaki Yesus minta pengampunan. Ini ada kalau baca terus kan ada. Petrus kan melarang, tapi dia bilang itu orang itu dia meminyaki dan dosanya Yesus bicara dalam bentuk perumpamaan dengan arahan bahwa dosanya diampuni oleh Yesus. Oh, Petrus melarang ya Pak ya? Iya, Petrus kan bertanya waktu itu tentang kenapa dia bisa meminyaki. Kalau baca semua baru mengerti. Ini kita baca sepenggal. Jadi dibilang indikasi Yesus menikah. Saya bongkar-bangkir Alkitab perjanjian baru ini tidak ada disebut Yesus itu menikah kok. Itu tidak ada. Yang dikatakan tadi itu di dalam Wahyu itu juga itu bukan pernikahan Yesus. Pada saat dia menyambut umat itu kan ada sebuah pesta besar penyambutan antara yang diumpamakan Yesus sebagai pengantin laki-laki, umat itu sebagai pengantin perempuan. Karena Yesus mengasihi umatnya. Gambaran-gambaran itu ada di dalam perjanjian baru. Jadi kalau orang mengerti, mari kita menafsir Alkitab, bukan Alkitab lain datang masuk menafsir kita ya. Kalau mungkin dengan Yahudi berbeda ya, mungkin kita berbeda
teologi dan itu wajar. Nggak usah ambil dari rumah. Kan begitu Pak. Tapi jangan orang memaksakan dia punya kehendak masuk di dalam kita punya ayat. Saya juga tidak mungkin memaksakan kitab saya kehendak masuk di dalam Yahudi punya tafsiran. Oke. Kan tidak mungkin. Masalahnya Jadi karena adalah, itu Pak, saya harapkan supaya yang tidak Masalahnya, mengerti tentang yang Alkitab jangan mencopot-copot ayat. Itu kan tidak Iya, iya. bagus. masalah terbesar yang terbesar adalah begini, Pak. Kekristenan mengklaim ya bahwa Yesus itu ada dinubuatkan di dalam Torah. Sekarang nggak pernah ditemukan Yesus satupun tertulis. Saya tanya Bapak, ada nggak nama Yesus tertulis satupun di dalam kitab Perjanjian Lama? Ada atau tidak? Dinubuatkan tertulis, tidak? Ada nggak? Di dalam Perjanjian Lama kan ada Mika 5 ayat 1 itu. Enggak, nama Yeshua bahasa Ibraninya, ada nggak tertulis bahwa nanti akan ada raja atau Mesias bernama Yesus? Ada nggak? Kalau dalam tafsiran saya Asher Enggak tertulis, Pak. Saya tanya tertulis, nama Yesus tertulis. di dalam Ada nggak? Perjanjian Lama Di dalam Perjanjian Lama ada nggak namanya tertulis secara eksplisit gitu? itu tidak ditulis, tetapi Nah, berarti yang disebut tidak ada, hamba kan, yang Pak? menderita Yahweh Ya, itu enggak. itu kita tafsir dia sebagai Yesus yang akan datang dalam penderitaan. Ya, Yahweh. jadi tidak ada ya Pak nama Yesus tertulis secara eksplisit di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama ya. Tapi ada nubuatan yang saya bilang di dalam Yesaya dan lain-lain itu yang disebut Yahweh itu apa? Sebagai hamba Ebed Yahweh itu sebagai hamba yang menderita. Itu digambarkan kan? Oke, Dan jadi itu tidak gambaran ada itu nama Yesus sampai tertulis dia- ya. Jadi tidak sampai ada nama dia- Yesus tertulis secara eksplisit di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, betul? Kalau saya itu akui sebagai Ebed Yahweh. Karena saya belajar Enggak itu tertulis Ebed ada Yahweh. nggak Yesus? Pertanyaan saya Ebed itu mesti Yahweh. pertanyaan saya mesti didengar dan dijawab ya. Apakah ada nama Yesus tertulis dalam dia nanti akan menjadi raja? Namanya Yesus ada nggak? Yesua atau Yesus ada nggak? Kalau Yesus itu dari kata Yesua. Iya, Yesua ada nggak Hamashiach. tertulis? Pertanyaannya ada nggak tertulis dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Ada nama Yesua itu. Iya di mana? Di mana? Coba Anda cari. Saya bilang itu juga. enggak. Yesua Hamashiach. Ada nggak? Enggak, ada nggak nubuatan tertulis nama Yesus ya akan datang sebagai raja? Ada nggak tertulis? Nubuatan yang tertulis dengan gamblang namanya Yesus ada nggak? Dalam kitab Daniel itu Anda dengar tuh ya. Dalam kitab Daniel itu dibilang anak manusia datang di atas awan-awan. Iya Pak, saya Itu paham kita semua tahu bahwa itu pertanyaannya. nubuatan. Itu kita tafsir ya. Pertanyaannya Tafsiran kita. adalah, Pak, tak dulu Pak. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus itu tertulis secara eksplisit, secara huruf ada dinubuatkan menjadi raja atau nama Yesus ada? Nama Menurut Yesus saya itu ada. tertulis. Menurut saya Iya, itu di ada. mana? Karena Silakan, itu Pak. ditulis Iya. dalam bahasa Ayat bahasanya bahasa Iya. Ibrani itu Yesus. dalilnya mana, Pak? Dalilnya di mana Pak? Dalilnya jadi itu gini ya. tertulis itu loh, adanya di mana? Jadi, Dalilnya di mana Yesua Pak? Hamashiach. Dia tahu kok. Dia kan orang Jadi Yahudi, gini, dia tahu. Iya. Masa nggak tahu bagaimana? Jadi Bapak ini mengatakan bahwa ada nama Yesus tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama atau Tanakh. Nah, sekarang buktikan Pak. Kalau memang ada saya masuk Yesus Kristen dan itu dari menyembah kata Yesus saat Yesua ini. kan Hamashiach. Iya, kalau ada nama Yesus dalam kitab Perjanjian Lama, saya hari ini juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Bapak sendiri akan saya jadikan Tuhan. Ya Pak, kalau memang ada Yesus dalam Perjanjian Lama, silakan. Di mana Pak? Silakan Pak, saya bantu nih. Mau yang mana? Nih, saya punya tafsir PL ya. Ini dari pihak Katolik, Canisius ya. Ini dari pihak Protestan yang mencetaknya. Silakan. Mau dibuka halaman berapa? Kitab apa? Saya bantu Pak. Tuh baiknya Muslim ya. Ke Bapak lagi bantunya ya. So, mau kitab apa? Silakan. Ini real ya. Sabar. Real. Kalau begitu Bapak ini dari mana Pak? Saya tanya dulu. Saya Muslim Pak, yang dengan senang hati membantu Bapak bukakan kitab tafsir yang mana, versi dari Katolik, versi dari Protestan, gitu kan, silakan. Saya bantu Pak. Bapak kan dari Protestan kayaknya ya.
Itu. Orangnya kemana? Kita kejadian oke. Silahkan. Oh, saya tidak perlu itu, Pak. Saya Oh, saya tidak biasanya perlu, ya saya Allah. biasanya saya biasanya Tafsir tafsir dari sendiri. naskah asli. Itu tafsir manusia juga kan? Sama kalau saya tafsir, sama kok. Oh, tafsir sendiri toh. Jadi tafsir di dalam penafsiran ya. Silakan aja. Saya tafsir menurut Alkitab punya bahasa, Alkitab. Berarti asumsi sendiri dong. Asumsi sendiri Pak, bagaimana? jangan lari kemana-mana dulu, Pak. Itu di mana Yesus di dalam kitab perjanjian lama, Pak? Bertulis. Bang Farudin mantul. Anda kan mengklaim tadi ada nama Yesus di dalam kitab perjanjian lama. Silakan. Sudahlah, Gimana? Anda saya ini dengan saudara saya dari Yahudi. Lah ini saya, Pak. Ini saya yang Yahudi ini. Saya bukan saudara Anda, Pak. Sorry. Oh, begitu. Kita kan saudara dalam kemanusiaan. Oh, itu boleh. Kan saudara Manusia boleh. dalam Tapi kemanusiaan itu masa kalau di, Anda sendiri boleh juga kalau kasih dalam hilas. kemanusiaan. Tapi kalau Kasih dalam hilas iman, sama. kalau dalam iman kita tidak bersaudara. Dalam Yesus kita tak bersaudara. Begitu, Pak, lagunya. Bang Billy Kalau mohon izin bentar Bang Billy. Bang Billy Kalau dengan mohon Islam izin gimana bentar. Bang Billy? Bersaudara Pendeta nggak itu Kris, Yahudi? Pendeta Kris, yang diminta oleh Bang Billy ini data Pak. Di pasal berapa, ayat berapa yang beliau ini minta gitu. Bapak kok larinya ke persaudaraan? Jangan ngomongin persaudaraan dulu lah Pak. Dalil Pak, data. Iya, makanya tadi saya bantu mau kitab tafsir yang mana saya punya, tapi beliau nggak mau saya bukakan. Ya udah, silakan Pak Kris. Itu saya sudah bantu ya terkait dari penafsiran yang ada. Halo? Ya, halo Pak. Ya, Lanjut, Pak lanjut. Kris. Saudara setanah air saja ya. Silakan, saudara setanah air. Jangan di mute Pak. Jangan tahan napas Pak. Nanti Bapak Pela pingsan. gandong. Ya, pela gandong. Kalau Ayo. Anda orang Yahudi berarti Anda bukan saudara dengan kita kan? Setanah air. Katanya Kan tadi begitu. Ini katanya saudara Pak. Sekarang bilang Iya, bukan tadi kan Anda bilang Anda bukan saudara toh. Pak. Anda orang Yahudi di kan depan bilang, Anda saudara saya ditolak. bilang kan kemanusiaan kita. Anda kan Pak mengasihi. Pendeta Kris, Pak Pendeta Dalam hukum Kris, juga. tadi Anda bilang saudara, sekarang bilang bukan saudara. Tapi bukan itu masalahnya Pak. Yang diminta oleh beliau ini, datanya mana Pak di perjanjian lama, nubuatan tentang Yesus itu yang beliau minta Nama Yesus data, tertulis. Pak. Nama Yesus tertulis gitu loh Pak. Data Pak, pasal berapa, ayat berapa gitu loh. Kalau ada datanya, beliau siap masuk Kristen Pak. Satu jiwa loh Pak. Bahkan beliau bisa membawa keluarga besarnya juga masuk Kristen. Lanjut. Saya mau bilang untuk Anda ya. Apa? Ya. Saya tanya dulu, apa Anda ini orang Yahudi betul? Iya, Pak. Coba Yahudi, Pak. Bill, open cam Bill, biar tahu dia Bill. Open cam Bill, kegantengannya gimana Bill? Bang, Jangan, Pak. Pak Jangan, Pendeta jangan. masih meragukan Bang Billy. Gak apa-apa, ini kan tak kenal sama kata sayang pela gandong ini. Iya, Jadi, betul. Bukan. Artinya dari tadi kan kita debat. Saya juga belum tahu identitas Anda. Saya udah nyatakan saya punya identitas jelas. iya. Tapi pertanyaan saya belum dijawab, ya. Belum dijawab dan ada bukti. Kan saya tanya tadi, apakah nama Yesus itu pernah tertulis di dalam kitab perjanjian lama? Itu Anda bilang Kalau ada. Anda tertulis. tahu, kalau Nah, Anda bilang sendiri tahu. Nah, orang sekarang Yahudi, saya tanya mana buktinya di ayat mana ada nama Yesus itu tertulis? iya, oleh karena itu kan saya bilang kalau Anda orang Yahudi, istilah Yesua HaMasiah itu Anda tahu nggak? Tahu, tapi tidak tertulis di dalam kitab perjanjian lama, nggak ada Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi ada katanya. Lalu kalau coba Anda tunjukkan di saya ada istilah Yesua HaMasiah di ayat mana? Ada nggak? Yesus, Pak, sejarah kronologisnya aja nggak masuk Pak, ya. Yesus HaMasiah itu ada dalam kitab Talmud, namanya Yesus Hanosri, yang matinya dirajam dan digantung di kayu seperti dalam kisah para rasul Pak. Waduh.
Aduh, Bung ini. Pak Kris, Pak Jadi, Kris, Bung, coba lebih baik ditunjukkan begini, saja, Pak. Pak. Kalau kita Coba Pak Kris kita buka, berdebat di sini, kita perjanjian mungkin ada baru, yang kisah Kristen para yang mau masuk rasul. dulu. Kisah para rasul itu Yesus itu matinya digantung di kayu, Pak. Di pohon, digantung di pohon dia. Sebelumnya dirajam dulu loh. Bung, Dirajam dulu loh sebelumnya. Ya, kalau bilang Yesus itu tulisan yang salah. Sebab loh, kisah para dulu rasul itu ahli Pak yang nulis. ahli Romawi yang penulis itu dia tulis tentang Yesus kok disalib. Enggak Pak, Anda tahu itu kok. kisah para rasul menulis dia digantung di atas pohon, Pak. Kisah pasal berapa? Mau datanya? Coba dibukakan Paraistar datanya kisah para rasul. Paraistar tolong dibuka. Kisah para rasul di Bible, bukan di Star. Masa Anda Iya, punya saya buku buka. sendiri? Saya Bukan buka itu KPR. itu akun si ini Forest maksudnya. Biar buka data Pak Pendeta. KPR. Buka berapa ini KPR nih? Saya ada Bible versi Mesianik, Bible dari Besarin Katolik, dari banget dulu, Protestan. Bos. Coba diperbesarkan nih ya. Kita buka Coba nanti dibuka. kecil lagi. Ya. Dibuka terjemahan antara King James dan LAI. King James dan LAI. King James. Harus buka internet. Ini aja lah yang cetak ini Mesianik ya. Mesianik ini dari Ya. Protestan. Mau yang mana KPR-nya? Silakan. KPR berapa nih? Tunggu bentar, aku ambil. Oke. Tunggu bentar. Mesti dilihat ini ayatnya. Mau Mesianik, mau Katolik, mau Protestan saya ada. Tahun Berapa? 70, 60 ada. Kisah para rasul berapa Bang Billy? Coba googling dulu Mbak Bunda biar cepat Bunda. Ya, KPR kis berapa? berapa? Kis berapa? Oh jangan Aku cari. jangan dikis atuh Bunda. Aduh dikis Bunda mah gimana? Kisah para Jangan dikis lah. Bang Billy ke B. Terpental ya, Keripot. terpental ya Allah. Keripot. Hati-hati. Enggak aman-aman Bang Bila aman. Aman oke. Warung kitab naik aja kalau mau naik. Silakan. Saya bisa bukakan ya. Itu. Pak Sigi. Kris, silakan Pak Kris. Itu KPR berapa Pak Kris? Saya nanya ke Bapak lah. Bapak kan ahlinya ahli ya. Masa nggak tahu? Kis berapa? Bang Billy. Kis berapa? Halo. Kisah Ya, para rasul hadir. berapa? Bagaimana Kis. nanya ke Pak Kris lah. Pak Kris Tidak, mau kalian yang dikis. coba tunjuk bagi saya deh, kisah Ya, para nggak rasul berapa itu? Kita kasih edukasi Pak Pendeta. Berapa Bang Bil? Silakan. Kita tunggu Bang Bil ya. KPR berapa terkait tentang hal itu? Kita buka bersama-sama. Ada beberapa versi Bible yang saya miliki. Teman-teman bisa cross check nanti. Aduh, wajah saya silau, Kis Yudas. Nih ya, ini dari Mesianik. Seperti si Edi Sidabutar ini pakai ini nih, Edi Sidabutar sambil nunggu Bang Billy ya. Edi Sidabutar ini tidak menggunakan LAI, teman-teman ya, tapi pakai penerbit Yayasan Lentera Bangsa. Ini tidak ada kata Allah di dalamnya. Beda dengan LAI ini menggunakan kata Allah di dalamnya. Itu. Nah, ini ya LAI ya, teman-teman semuanya. Mau yang Protestan juga ada, silahkan. Ya. Seharusnya Pak Kris ngebantu lah dari pihak kita ya. KPR berapa? Kok malah kita yang ngebantu terus? Mas, itu tidak ada di kisah para rasul, Mas. Kok Anda tunjuk buku yang lain? Saya punya Alkitab ada kok, Perjanjian Baru. Saya juga ada, Pak. Ada. Tunggu sebentar, saya lagi cari datanya. Ada. Silakan. Tunggu bentar. Ya, ini baru tema pertama ya, apalagi ketika bahas tentang Yesus itu adalah apakah rabi atau Keywordnya apa, tidak, Bang Billy? Keywordnya. disalib di kayu salib. Keywordnya coba dicek di Google. Yesus disalib di kayu salib di pohon. Ini sebelum direvisi Yesus digantung di sebuah pohon. Nih saya Iya, kasih itu. tunjuk ya. Berapa? Saya tampakkan. Di Berapa kisah itu? para rasul ini 5. Di kisah 5.30 para ya? rasul 5.30. 5:30. Tetapi 5.30 ini udah nih. direvisi kan. Bible sering direvisi. Kita cek 5:30. KPR berapa? 5.30 nih ya. Ya, versi ini. Versi kan banyak versi-versi mereka sering direvisi Iya. jadi banyak versi-versinya. Itulah bingung kan banyak revisi. Nih, Kisah para rasul 10. Kisah para rasul 10.
10. Nomor berapa? Nomor berapa nomornya? Silakan. 29. Ya, dibuka King James, versi King James versus LAI, maka akan ketahuan bahwa ini dua hal yang berbeda mengartikan. Sebentar, ini teh KPR pasal berapa? Saya ada 10. King James Version ada 10, KPR 10. Terus nomor berapa? 39. Nomor 29 39. 39. Oke, ini ya yang Oke. Ini nanti tampakkan dulu LAI, nanti saya tampakkan yang King James Version 39 ini ya. Kami inilah orang-orang yang sudah melihat sendiri segala sesuatu yang ia lakukan di negeri orang Yahudi dan Yerusalem. Meskipun begitu mereka menyalibkan dan membunuh dia. Ini ya. Kita cek lagi versi dari yang mana mesianik sebelum saya kasih King James Version ya. Jadi Masih juga ada King James digantung pada kayu salib, digantung pada kayu salib. Ya, sebentar. Versi Nih, paralel. Ini yang diyakini oleh Kristen Mesianik ya. Ini Bible-nya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang setelah dia berbuat, baik di negeri orang Yahudi maupun Yerusalem, yang telah mereka bunuh dengan menggantungnya pada kayu salib. Itu menggantung di kayu salib. Oke, saya ambil King James Version dulu ya, teman-teman. Biar enak, kita buka-bukaan. Karena saya juga punya King James Version. Di sananya mau dihibahkan. Kita lihat apakah menurut otoritas tertinggi ketimbang LAI ya, King James Version ya, yang diterima oleh seluruh orang Kristen, menulisnya apa? Apakah digantung di pohon atau di kayu salib? Oke, Pegangan ini Pak sudah. Chris, pegangan. Oke, sebentar, ini malah kelihatan wajah saya lagi ya. Duduknya jangan terlalu pinggir, takut jatuh Pak. Pohon dia digantung dan kami adalah Ini saksi versi dari ini segala ya. sesuatu yang dilakukannya, Versi baik di ini. negeri orang Yahudi maupun Yerusalem, yang mereka bunuh dan gantung di pohon. Itu versi KJP-nya ya, King James Version. Yesus digantung di pohon. KJP-nya. Itu di pohon di mana Anda nih sembarang. KJP-nya Bang. Itu terjemahan sembarang. Nah, ini di pohon Pak. Loh, Pak, ini di pohon ya. Gedein. Nih ya, ini luar negeri ya. Tuh. Versi apa ini nih? Teman-teman bisa cek ya. Ada nggak yang bisa Versi biar Bible. bisa buka Alkitab ya, internet atau aplikasi? Udah ada, ini udah ada nih. 39 Nggak kebaca itu. Sebentar Buram, sabar dulu Buram. Nah ya. Tetap buram. Nah enggak, ini tri nih. Digantung di pohon ya. Ini hang it Tuh, on Pak. a tree Tuh, Pak. ya. Pak, baca Pak. Digantung Nih, baca, on the Pak. tree. Di bawah Pak, pohon baca, Pak. Nih masa nggak jelas? Nih tahun berapa ini Bible saya ya yang di luar negeri, kita cek ya. Ini murah, kalau nggak salah harganya di Palasari itu sekitar 50.000 ya, alhamdulillahnya ya. Di sana mau saya hibahkan ini. Tahun berapa cetakannya? Kita lihat ya. Mana ya telah? Tah ya, saya punya Bible 1804 ya. Nih ya, jelas ya. Tuh. Coba Ternyata Anda baca. 1964. Ya Allah, masih kena nanya. Nih Baca ya, bahasa Inggrisnya, Bapak tolong bahasa Inggrisnya dibaca. baca. Baca, Bapak yang baca ya. Sebentar. Anda nih yang ya. baca, Anda yang suruh, Anda yang Ya buka tuh Allah, bagaimana? sudah ditunjukin, kita yang suruh baca, kita yang suruh nyari. Saya Gimana nih tidak Pak? butuh Baca Anda, Pak nih. Anda tunjuk itu karena di dalam terjemahan saya dibilang kayu salib. Bill, bacain Bill. N, silakan Bill. And we are, we are- we are witnesses of all things which he did, both in both the in the land of the Jews and of in the Jerusalem one daily and hang it on a tree. Ya, kan? Apa jawabannya? yang mereka gantung, yang mereka Nih. gantung di pohon. Nih saya terjemahkan nih, coba buka saya terjemahkan. Ini Boleh Pak, nih saya kita. keluar negeri Pak. Kan?
Tuh, kan nih Pak, ini nih asli nih bebal. Ini bukan bajakannya tuh. Coba Dari mana? saya baca Nih, ini Pak. ya. Coba Ini saya Pak, baca ini ini. nih. Ini Coba Pak saya baca KJP ini. nih. Nah, Pak itu KJP. tuh. Pak, ini KJPN, we are witness of all things which he taught the land of the Jews and in In Jerusalem, Jerusalem, whom they killed, slew and killed. on Whom they tree. killed. Nah, aku blok ya. Kita ke bahasa Indonesianya ya. Jangan-jangan nanti kita dikira ini ya. Kita blok, kita ke bahasa Indonesianya. Ya, kenapa dia nggak nurut ya? Oke, sebentar Pak ya. KPR berapa itu? Ya Allah, mana dia? 1039. 10 Oke. nomor 39. Dan Oke. Bang, 10. kita terjemahkan dulu ya. Ini semua versi bahasa ada di sini ya. Toraja Makassar, NKJV King James Version mana dia? Terus ke bawah. Ini. Google aja biar cepet karena Bang Kris ini udah nggak sabar. Bentar. Ini. Kita ya Allah. Kita blok. Kurang ke tengah kameranya. Benar apa ya? Minum dulu Bunda, minum dulu. Padahal dari kita Bible blok ya. tadi sudah Kita jelas blok ya. Oke. Kita blok. Sebentar Bang. Kita blok kemudian kita translate ya. Salah itu Oke, ayatnya, kita salah. translate. Ayatnya salah. Salah ayat. Salah betul. Salah betul. Padahal tadi sudah saya tampakkan Bible cetak dalam bahasa Inggris, itu yang terjadi. Oh. Kenapa harus nyari yang lain lagi? 3 berapa Bang Billy? 3 Kan bahasa Inggris Bang. Oh ini. 39. Ini. Oke ini. Aduh. Ini ya teman. Oke ini 39. Pisang atau pohon jengkol ya, saya nggak tahu ya. Nah ini KJP-nya dulu ya. Aku translate ke bahasa Indonesia. Inilah Bible ya saudara-saudara. Kenapa saling ini ya? Aku translate ya. Enggak dibawanya nih enggak. Kita sampai di sini aja. Ya Allah ya Rabbi. Langsung ke Google Translation. Google Ya Translate. kalau itu cepat. Udah cukup ya Bang yang Kita translate. Nah ini artinya nih. Ini artinya ini Pak Pendeta. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dilakukannya, bahwa baik di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem yang mereka bunuh dan gantung di pohon. Nah ya, diterjemahannya tadi ya KJP ya, KJP tadi. Ya Pak ya, jadi diterjemahkan dengan Yesus menurut kisah para on a rasul tree. matinya digantung di pohon. Saya Ya, tanya Pak. Anda dulu. Coba yang tadi bilang itu coba menerjemahkan dalam naskah asli. Ten hodon auto kairon. Coba Anda menerjemahkan itu. Saya mau dengar dulu. Bahasa asli kan? Baik. Ya, Aki Kores, monitor. Masuk. Kenapa? Ya, Ana mau maghrib dulu ya Ki Kores ya. Oh, Fadol. Bahasa Yunaninya. Dia ngantangin bahasa Yunaninya, dibaca dulu. Oh. Itu Ya. pohon Ya. apa salib? Ya, Kasih jadi aja tikus, koneksinya tikus kasih biar dia baca. Jangan pohon toge. jadi kai aneilan kremasantes epi silau. Nah, silau di sini menggunakan genitif, artinya dia merujuk ke penggantungan si orangnya. Jadi, nah gitu. Bentuk nominatifnya, bentuk kata benda asalnya itu dia silon. Pakai apa? Pakai neta. Itu artinya bukan salib, itu pohon itu artinya. Nah, kalau mau salib, kayu pasak salib yang ada panjang ada pendeknya, itu Yunaninya pakai kata stauros. Gitu Pak Pendeta Kris. Coba menerjemahkan terus Mas. Ini kan kalau kita menerjemahkan ini kan pasti ada versi yang baru. Ini kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia Contoh kan terbatas misalnya, kata-katanya. contoh Matius 27-23 dalam bahasa Yunani. Kan bahasa Di sini- Indonesia itu kan terbatas, Mas. Nah, Terbatas di sini dengan ya contoh. kata-katanya. Tunggu. Nah, di sini kan menggunakan kata misalnya pas orang-orang Yahudi waktu ngomong kepada Yesus untuk dimatiin itu kan ngomongnya begini deh. Legontes, stauro, teto. Nah, kata dasarnya stauros, disalibkan gitu. Oke, mari kita bahas mana tentang Iya, itu kita menerjemahkan karena apa bahasa Indonesia ini kan terbatas. Kata-katanya kan terbatas. Jadi bisa saja orang menerjemahkan ke Google kan ke arahnya ke sana. Loh, bukan, ini kita pakai konkordasinya Strongs, Dr. Strongs. Dr. Strongs itu kan orang yang membuat kamus bahasa Yunani bahasa Inggris. Konkordasinya ya udah begitu, bukan kita nafsirin. Iya, tapi tadi kan dibilang tadi itu kan pohon, digantung di Pak, pohon. Pak, ini Itu kan tidak tepat iya pohon ini, sebetulnya. Pak, itu Pak, pohon, Pak, tree, pohon nih, bahasa Inggrisnya tree, bahasa Indonesianya pohon, Pak. Oke, Pak, Nih bisa di kok pohon. ini di Yohanes 19:19 juga. Pilatus. Orang apa? Pohon. Tunggu dikit. Ya, tunggu. Di sini kan dikatakan kai eteken epitos tauro. Nah, tos tauro. Kita taro di atas kayu salib. Iya, itu kan penulisan Berarti ini orang kan ini ya kayak orang bunuh diri ya, gantung diri di pohon ya kayak orang bunuh diri. Jangan-jangan bunuh diri ya Allah ya Rabbi. itu Jangan Anda sampai lah. punya penafsiran begitu juga tidak bagus, Mbak. Kan di situ pakai kan di pohon Pak, Anda ini memang digantung. Pak Stolik, suara lu kecil Ini banget. juga tidak bagus. Kan digantung. Ketelen sama Pak. pendeta. Pak, bukan aku Pak, itu digantung di pohon. Orang bunuh diri biasa gantung di pohon Pak, gantung diri. Kok aku Nih, ya. Pak, Kita ada itu bicara Bang. tentang disalibkan, Anda bilang digantung diri. Itu Gantung diri itu bahasanya orang tadi, sendiri yang Pak, gantung diri. KJP. King James Version Pak, digantung di pohon Pak. Iya, itu kan terjemahan itu punya versi. Nah, makanya ini tuh menarik gitu ketika kisah para apostolos 10 nomor 39 ini X ya, Ini kan biblehub.com. Mbak, Iya. kita kan ini kan lihat ini dari penulis Bisa-bisa masing-masing. salibnya diganti pohon ya Pak, bisa-bisa di mana? Nah, di sini lihat, di sini di Silow, a tree, sebuah pohon, a tree. Nah, ini konkordasinya. Itu bahasa tuh. Yunani tuh, bahasa Yunani. Silon, konkordasinya 3586. Di sini apa? Kayu. Wish, digantung pada Nah, kayu. terus kalau mau salib, nah ini katanya stauro ini bentuk genitif juga. Bentuk nominatifnya apa? Stauros. Jadi antara silon dan stauros beda. Atau Bagaimana mungkin gini, setelah Yesus disalib, Yesus itu digantung di pohon, gitu mungkin. Jadi gimana kalau betulan ya? Kalau betulan Pak lambang Ini atau salibnya gini. pohon ya. Ini option yang masuk akal, option yang masuk akal. Jadi digantung di pohon baru diukir menjadi salib gitu. Kan salib itu dari pohon. Setuju. Ribet dong. Ada orang. Udah deh, kita stop saja lah. Daripada nanti kita kan berbeda pendapat masing-masing. Kalau ini kan Bible Pak, yang Apa kan itu sesuai yang tertulis? Bible, Itu sesuai yang tertulis, Pak. terjemahan itu kan masing-masing dengan versinya, Mak. Loh, Nah, Cuma, tadi bebas ya kalau sudah ada 3 versi, Pak. 3 versi dikasih ke Kalau Bapak. Injil sinopsis itu kan dibilang Yesus disalib. Kan kami nggak penulisan itu kan mengada-ngada. orang bisa menerjemahkan kan dengan berbagai cara tuh. Gini, Bahasa kita gini, itu perbedaannya. Inggris juga kan berbeda dengan kita. digantung di pohon. Gini Pak Pendeta, yang Jadi berbeda karena itu bukan jangan- antara kalau kita Islam dan berdebat Kristen. Kita berdebat kan Gini. tidak bagus. Pak Pendeta, dengarkan dulu Pak Pendeta. Yang berbeda itu bukan antara Islam dan Kristen ketika kita membahas ini. Yang berbeda itu adalah antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan penulis kitab para apostolos. Itu yang berbeda itu. Iya, oleh karena itu kita berbeda juga cara pandang karena cara pandang Anda berbeda dengan cara pandang saya. Itu kan Nah, terus berbeda lo, kok. kita merujuknya KPR.
Sudah ada data itu, KPR, Pak. tapi KPR terjemahan kita itu juga kan beda dengan Nah, si dokter kenapa terjemahannya LAI menyembunyikan bahasa aslinya yang tertulis silon yang artinya kayu? Kenapa? Kayu, pohon. Itulah kenapa mereka tidak pakai original ya. Itulah mereka tidak pakai original. Jadi bisa Karena bebas berbeda pandangan menafsir. ya. Mm-mm. Iya. Kalau Iya mereka kan, pakai kalau ada bahas kita punya Injil, saya juga merasa aneh. Kenapa? Anda punya buku saja Anda tidak pernah bahas Bible, dan Pak. lain-lain. Bapak selalu bilang Kita nggak bahas, kita bertanya. Kalau nggak mau ditanya ya Jadi jangan karena naik, itu Pak Anda Pendeta. lebih baik kita stop saja, jangan kita berbeda karena terjemahan ini kan namanya kita menerjemahkan versi penulisan dulu dan lain dan sekarang kan bisa orang menerjemahkan lain. Kan begitu. Sama saja dengan masalah yang dulu misalnya di Mekah. Kondisinya kan berbeda sekarang. Ya tapi tetap original teksnya ya sampai ke kita punya, Anda tahu, Anda punya manuskrip berapa banyak? Kita punya 5.000 lebih. Nah, kenapa beda-beda? Ini versi orang menulis kan, banyak, jadi tapi berbeda-beda. sejarahnya itu betul. Iya, sejarahnya betul menurut masing-masing manuskrip kan gitu. Jadi karena itu. Kalau nggak gini deh Pak Pendeta, silakan cari manuskrip dari yang ada 700 mungkin tidak ada. Nah, silakan cari di manuskrip yang 45 ribuan itu, ada nggak yang menuliskan itu Stauros gitu. Yesus digantungkan di Stauros, bukan di Silos, bukan di Silow. Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah, terjemahan di sini bermain. Itu versi orang menulis itu kan berbeda-beda. Nah, itu Pak Pendeta, jangan mengimani apa yang diterjemahkan, tapi imani yang ada di original teksnya. Tidak ada yang salah, Pak. Yang kau imani salah. Kembali ke original teks, Pak. Kita bukan mengimani bukunya, tapi kita mengimani Tuhannya kan. Gini deh, aku kasih saran ke Pak Pendeta lah. Aku kasih saran ke Pak Pendeta lah ya. Generasi berikutnya, ini yang lahir di 2020-an. Ya, kenapa? Dari mana Bapak dapat rujukan kalau bukan dari Bible? Dari mana Anda mengenal Yesus kalau bukan dari Bible? Ceritanya Yesus dari tapi Bible. itu kan menerjemahkan dari naskah-naskah asli kita. Tunjukkan naskah asli yang mengatakan bahwa Yesus di Kisah Para Apostolos itu digantungnya di kayu salib. Tunjukkan. Kalau nggak ada ya udah, di sini terjemahan mengambil alih, mendominasi bagaimana kekristenan beriman. Anda mengambil hanya dari satu sumber, ada dua sumber yang lain itu kan dibilang kayu salib. Loh, itu terjemahan semua. Yang betul. Kan terjemahan semua itu, Pak. Mau terjemahan ngomong kayu salib, mau ada 100.000 terjemahan bilang kayu salib, tapi kalau misalnya di dalam bahasa aslinya bukan kayu salib ya terjemahan salah semua. Beda kok. Originalnya seperti itu, Pak. Pohon original Biblemu, pohon Biblemu bahasa Yunani. Terserah Anda mau percaya atau tidak, itu kan menurut Anda. Soalnya gini, Yesus tidak maksa Anda untuk percaya Yesus kok. Soalnya gini Pak Pendeta. Soalnya begini, Yesus itu lahir ketika orang-orang menggunakan bahasa Yunani kan gitu kan. Jadi jangan mengimani yang bahasa Indonesia. Anda tahu bahwa Yesus lahir itu orang-orang berbahasa Yunani zaman itu. Anda tahu dari mana? Iya. Loh, ini perjanjian baru tulisannya Yunani semua dari Matius sampai Wahyu. Di situ yang saya bilang Anda itu mesti belajar dulu. Kalau saya buka di sini nanti Anda bilang saya begini begitu lagi. Udahlah. Enggak. Kami sangat menghargai data. Masing-masing orang saja mengimani dia punya ajaran ya. Mengimani dia punya terjemahan, Pak, itu yang tepat. Anda mau percaya atau tidak, tapi kita percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dari terjemahan. Dari terjemahan ya, imani Pak. Imani saja Pak. Bungkus iman Pak. Anda lihat kan? Bungkus imanmu Pak. Bungkus imanmu pakai karet gelang. Bungkus imanmu Pak Kris, Pak Pendeta. Bungkus imanmu pakai karet gelang Pak. 3 warna bungkus lalu turun Pak. Kan berbeda sangat banyak. Ya makanya kembali ke original teks, kembali ke naskah asli, kembali ke bahasa asli. Anda kok sibuk dengan kita punya urusan-urusan di dalam. Loh, kita bertanya kok dibilang sibuk. Loh ya, saya sudah kasih penjelasan, Anda membantah bahwa kalau masih penjelasan silakan sajikan datanya gitu loh.
King James Iya, Version tinggal- itu kan tinggal bawa berbagai data versi lain kan berbagai original versi. Itu berarti teksnya. bahwa naskah aslinya Gini, itu mereka bisa kalau nggak diterjemahkan bisa- seperti itu. Kalau nggak bisa jawab, aduh.